Shalom guys, halo sobat-sobat muda dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dan membahas firman Tuhan dengan judul History Maker, pembuat sejarah. Mari sebelum kita memulainya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami generasi mudamu mau diperlengkapi, mau belajar firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh mengubah hidup kami, dan hidup kami menjadi lebih maksimal dari hari-hari yang lalu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah dengan bahasa yang sederhana, firman-Mu ini dapat dimengerti oleh teman-temanku dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Guys, kalau saya bertanya kepada kalian semua, apakah mau menjadi seorang pembuat sejarah? Tentu jawabannya iya. Coba kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 2 sampai dengan 3. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Yakub membuatkan Yusuf baju yang sangat indah daripada baju saudara-saudaranya. Dalam ayat 5 sampai dengan 7, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, abang-abangnya Yusuf. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Di sini kita melihat bahwa Yusuf menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya, tapi responnya tidak baik. Selanjutnya ayat 4 sampai dengan 5, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memeliharalah kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului aku." Di dalam Kejadian pasal 45 ini kita melihat bahwa Yusuf sudah menjadi orang berkuasa di Mesir. Dan kita tahu bersama, sebelumnya Yusuf harus mengorbankan dirinya untuk menjalankan visi daripada Allah bagi dirinya. Yusuf itu menjadi seorang pemimpin nomor 2 di Mesir. Dan Yusuf menjadi berkat bukan saja bagi bangsa Mesir, namun juga bagi keluarganya serta bagi bangsanya. Karena kita tahu bersama teman-teman bahwa masa itu masa di mana terjadi sebuah kekeringan atau kemarau yang sangat lama. Di luar daripada Mesir, maka bangsa-bangsa yang lain itu mengalami kelaparan. Tidak heran banyak sekali memakan korban. Dan yang luar biasanya di sini, Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, ketika bersama dengan abang-abangnya, Yusuf tidak menaruh benci, tidak menaruh dendam kepada mereka. Namun Yusuf tidak bisa menahan dirinya.
Dia menangis, dia terharu, terbawa emosi teman-teman ketika ngelihat saudara-saudaranya ini. Dan Yusuf berusaha menenangkan hati saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya pikir bahwa Yusuf akan membalas kejahatan yang sudah mereka lakukan beberapa tahun yang silam. Yusuf sekarang menjadi seorang pemimpin. Apa saja yang Yusuf inginkan, Yusuf mau, tentu dengan mudah Yusuf bisa mendapatkannya. Termasuk jika Yusuf ingin berbuat jahat terhadap saudara-saudaranya. Namun kita bisa melihat dalam sebuah keteladanan, Yusuf ini di tengah-tengah keberhasilannya, dia tidak lupa, seperti ada sebuah istilah kacang lupa pada kulitnya. Yusuf tidak lupa dari mana dia berasal. Yusuf tidak lupa dari mana keluarganya berasal. Bahkan bertemu dengan saudara-saudaranya saat itu. Inilah yang kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf. Selanjutnya kita akan melihat dari kehidupan seorang pribadi. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat selanjutnya 57-58. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau?" "Ya, orang muda." Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Dan kita tentunya juga mengetahui teman-teman bahwa Daud akhirnya diurapi menjadi raja atas Israel. Dan Daud sudah mengalahkan pahlawan Filistin yakni Goliat. Tidak ada seorang pun tentara Israel saat itu yang berani bertarung melawan Goliat. Tiba-tiba ada seorang anak, ya sangat muda, dikatakan kemerah-merahan, elok parasnya, mungkin very cool gitu ya teman-teman ya. Daud datang, lalu Daud berani bertarung melawan Goliat. Dan memang saat itu abang-abangnya Daud menolak supaya Daud disuruh kembali ke rumah, pulang ke rumah, gembalakan domba yang sudah diberikan oleh ayahnya. Namun Daud tidak tinggal diam. Daud menilai Goliat ini sudah menghina Allah barisan tentara Israel, Allah yang disembah oleh umat Israel. Dia berjuang untuk melawan Goliat. Apa yang bisa kita pelajari daripada kehidupan Yusuf dan Daud? Yusuf dan Daud adalah dua pribadi yang sama-sama. Yang pertama, mereka rajin dan tekun bekerja. Kalau kita lihat dari kehidupan masa kecil Yusuf dan kehidupan Daud, mereka berdua itu dari kecil sudah terbiasa bekerja, tekun melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang kedua, mereka berdua juga setia di dalam perkara kecil, sama-sama mendapatkan tugas mengembalakan ternak. Dan ternak yang dipercayakan pun tidak terlalu banyak. Dan yang ketiga, persamaan daripada Yusuf dan Daud, mereka berdua hidup di dalam visi Allah.
Mereka tidak ragu terhadap panggilan Allah dalam hidup mereka. Yusuf berulang kali menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dan Daud berusaha mendeklarasikan, menceritakan pengalamannya ketika mengembalakan domba di hadapan singa dan beruang. Dia bilang ini adalah Allah yang sudah menolong, membela, menyelamatkan dirinya. Teman-teman, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 versi terjemahan baru katakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Dalam versi firman Allah yang hidup, "Terima kasih karena engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu sungguh ajaib dan semua ini kusadari benar." Aminkan firman Tuhan ini, teman-teman, bahwa Tuhanlah yang sudah menciptakan dan menjadikan kita. Dan Tuhan tidak pernah salah ketika menciptakan, menjadikan saya dan teman-teman di tengah-tengah keluarga kita. Karena ada tujuan, ada maksud Tuhan. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Supaya engkau dan saya melihat keajaiban dan kejadian kita yang begitu dahsyat. Seperti judul firman Tuhan hari ini, History Maker. Jadilah pembuat sejarah dimanapun engkau dan saya berada. Dimulai dari keluargamu. Hargai, respek, hormati orang tuamu. Kasihi saudaramu, kakak adikmu. Lihat betapa Tuhan punya visi dalam hidupmu secara pribadi. Temukan visi pribadi Allah dalam dirimu. Saya percaya teman-teman, memang ini tidak mudah. Tapi ketika engkau belajar melibatkan Tuhan, maka Tuhan bisa memampukan, menolong, bahkan menyingkapkan maksud, tujuan, visinya dalam kehidupan kita, teman-teman. Hari ini jangan lagi menjadi seorang pribadi yang baper. Jangan lagi menjadi seorang pribadi yang lebih mengasihi diri sendiri. Jangan lagi menjadi seorang pribadi yang minder. Pribadi yang berkata, "Saya tidak punya apa-apa, Kak Fani. Siapa saya? Berasal dari keluarga yang miskin, keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak memiliki kedudukan." Tapi dengar baik-baik teman-teman, engkau dan saya diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Dan ada tujuan Tuhan ketika engkau ada dalam keluargamu, bahkan dimanapun kau berada. Jadilah history maker, pembuat sejarah. Buat komunitasmu, buat keluargamu, bahkan buat gerejamu, dan dimanapun kau berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Engkau pakai teman-temanku ini dalam masa mudanya untuk menjadi history maker, menjadi pembuat sejarah, bukan menjadi seorang troublemaker. Dijauhkan daripada kami itu semuanya. Mari teman-teman, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, cintanya lewat putranya Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Jadilah history maker. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam program Giving My Best ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Amin.